kembali lagi di podcast Bicara Mikro Islam bareng aku Putri, host yang akan memandu dalam hari ini. Dan bersama aku Husni, co-host yang siap menemani Putri dan juga kalian buat ngulik-ngulik topik menarik seputar ekonomi mikro Islam atau ekonomi syariah yang sebenarnya itu dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Wah, kita kedatangan narasumber kita, 5 narasumber hebat kita. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Di antaranya ada aku Jainal Alimin, aku Raisa Safana, aku Gina Syamatu Fahda, aku Nitra Disyani, dan aku Salsa Devia. Halo Sobat Bibis. Nah, hari ini kita mau ngebahas topik yang seru banget nih. Topiknya masih berhubungan sama pembelajaran kita sebelumnya. Judulnya tuh isu kontemporer ekonomi mikro Islam dan penggunaan teknologi pada UMKM. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih. Nah, kan Husni tuh suka baca buku, baca berita-berita gitu kan. Coba dong jelasin secara simpel apa sih isu kontemporer ekonomi mikro Islam itu? Baik. Terima kasih, Bud. Ya, kalau kita bedah bahasanya isu kontemporer. Kontemporer itu artinya apa yang terjadi saat ini atau masa kekinian atau kekinian. Jadi, isu kontemporer ekonomi mikro Islam itu membahas tentang perilaku unit-unit ekonomi kecil seperti konsumen, produsen, atau pelaku usaha lainnya dalam menghadapi fenomena modernisasi saat ini. Di antara fenomena modernisasi saat ini adalah ya sekarang digitalisasi dan pengadopsian atau penggunaan teknologi UMKM atau pengadopsian teknologi pada UMKM. Tapi gini Put, banyak orang yang menganggap kalau ekonomi mikro Islam itu hanya sebatas ada di perbankan syariah doang. Yang padahal kalau kita bawa ke ranah ekonomi mikro Islam di kehidupan kita sehari-hari itu justru membahas hal-hal yang mendasar seperti bagaimana konsumen mengonsumsi barang itu secara tidak berlebihan atau tidak israf, bagaimana seorang pedagang atau produsen menetapkan harga dengan adil atau menimbang barang dengan jujur hingga mengelola modal usahanya yang kecil sehingga tidak tercampur sama riba ataupun yang diharamkan. Jadi ekonomi mikro Islam itu bukan sekedar tentang perbankan syariah doang, tetapi juga tentang etika kita, etika hidup kita dan berbisnis kita tiap detik, begitu. Wah, keren banget jawabannya. Percaya sih kalau jawabannya kayak gitu kalau sering baca buku. Nah, berarti mikro Islam tuh sangat berurusan dengan pasar ya. Nah, sekarang aku nanya nih ke Jenal. Tapi sebelum ke teknis, aku mau nanya dulu, apa sih perbedaan teknologi dan digitalisasi? Soalnya kan masih banyak nih orang yang belum tahu perbedaannya. Nah, terus menurut kamu, apakah UMKM yang menggunakan teknologi itu lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak menggunakan teknologi? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi, ini Putri, orang sering mengira bahwa teknologi dan digitalisasi itu persis sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Teknologi ialah alat untuk menopang atau membantu UMKM dalam berjualan dan bisa juga dalam kehidupan sehari-hari digunakan. Contohnya seperti magicom dalam memasak nasi, blender dalam menghaluskan bumbu, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan digitalisasi adalah metode operasional dari berbentuk fisik ke non fisik, yang dari awalnya kita menggunakan bentuk fisik
Dan sekarang kita tidak menggunakan non fisik, contohnya seperti metode pembayaran di UMKM dalam jual beli kan. Sebelum ada digitalisasi seperti kris di zaman sekarang kan kita menggunakan uang tunai, ya uang cash. Nah, dengan adanya digitalisasi perkembangan seperti kris, bank, GoPay, Dana dan lain sebagainya, kita kan metode pembayarannya menggunakan handphone, jadi kita tidak perlu membawa lagi uang cash. Nah, jadi perbedaan yang mendasar itu kalau teknologi mah itu alat seperti alat gitu ya, lebih berfokus pada alat. Kalau digitalisasi itu lebih berfokus pada metode operasional UMKM-nya. Terus menyambung pertanyaan yang kedua tadi apa? Apakah teknologi membantu UMKM dalam berdagang? Begitupun sebaliknya. Memang teknologi sangat membantu UMKM dalam berdagang, terutama dalam jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dituju itu lebih luas dibandingkan yang tidak menggunakan teknologi. Ya kita ambil contohnya ya, seperti kita dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang. Yang menggunakan digitalisasi contohnya seperti TikTok Shop, Shopee Food, GrabFood dan lain sebagainya. Nah, kita kan sebagai UMKM ya, anggap saja saya sebagai UMKM. Kalau menerapkan digital tersebut, jadi jangkauan pasarnya kita tuh lebih luas, tidak hanya di satu tempat tertentu saja. Misalkan saya menjual barang di Bandung, kita kan bisa mengirimnya ke Jakarta, orang Jakarta bisa beli, bahkan orang seluruh Indonesia juga bisa beli. Beda halnya dengan yang tidak menggunakan teknologi atau tidak menggunakan digitalisasi, karena yang lebih berfokus pada suatu tempat tertentu saja. Contohnya seperti tukang gorengan, tukang es krim, tukang yang lain-lainnya kan itu mengharapkan pembeli dari yang lalu lalang saja atau emang niat untuk membeli produk tersebut. Dari segi metode pembayarannya juga yang menggunakan digitalisasi itu lebih simpel ya, lebih praktis, lebih efisien waktu juga, lebih aman. Contohnya seperti kan kalau kita membeli barang misalkan 20.000, kita tinggal scan, kita tinggal ketik, kita tinggal berikan buktinya kepada si UMKM itu. Beda halnya dengan yang tidak menggunakan digitalisasi atau uang cash. Memang menggunakan uang cash itu aman juga, tapi seringkali kita terkena penipuan atau kasus uang lecet atau sulitnya mencari kembalian kan. Kita sebagai UMKM juga kan merasa bingung juga kan, misalkan kalau menerima uang lecet atau mencari uang kembalian yang susah, apalagi kan itu pembeli pertama gitu. Terus dari segi makanan, biasanya yang menggunakan teknologi itu lebih efisien atau hemat budget ya. Contohnya dalam penggunaan kulkas. Kan misalkan kita berusaha atau berdagang seperti seblak gitu ya. Kita membeli kulkas nih. Nah, otomatis kan dengan adanya kulkas, bahan pokok makanan kita akan lebih awetnya. 1-3 bulan ke depan. Selain itu juga dengan adanya kulkas kita juga kan ada inovasi baru, kita menjual es gitu seperti teh manis atau pop ice dan lain sebagainya. Beda halnya dengan pedagang yang tidak menggunakan teknologi. Contohnya pedagang seblak yang tidak menggunakan teknologi, misalkan kalau bahan-bahannya tidak habis dalam 1 hari kan otomatis sayang kan itu boros budget anggaran kita juga rugi kan. Terus dari segi persaingannya juga otomatis ini yang menggunakan teknologi, yang tidak menggunakan teknologi, yang pasti yang tidak menggunakan teknologi tertinggal jauh. Karena kan realitas di zaman sekarang kan Gen Z kalau ingin mencari makanan kan biar lebih simpel, fleksibel dan efektif, kita menggunakan yang mudah aja, menggunakan digitalisasi lewat GrabFood, Shopee Food, tinggal pesan-pesan aja, tik langsung datang, ada yang nganterin, dan tinggal bayar gitu. Terus yang menggunakan UMKM juga lebih terkenal, yang menggunakan teknologi juga UMKM lebih terkenal. Misalkan kan udah tertera di nama, misalkan nama toko bla bla bla, nama pedagang bla bla bla. Beda halnya dengan yang tidak menggunakan teknologi, yang hanya mengharapkan pembeli yang lalu lalang dan pembeli yang emang niat untuk membeli produk tersebut. Itu sih menurut saya. Wah,
Jawabannya sangat mudah dipahami nih. Nah, berarti kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya biar kita tuh nggak ketinggalan zaman. Tapi dari tadi aku salpok sama Gina yang udah catat-catat terus tuh di bukunya. Gimana nih Gin, pendapat kamu tentang penggunaan teknologi pada UMKM? Apakah itu tuh menguntungkan bagi UMKM atau malah menambah biaya operasional? Jadi mengenai hal itu kita tuh harus punya pandangan yang kritis Put. Dimana kan dalam penggunaan teknologi itu pastinya tidak gratis. Di awal tuh pasti ada biaya investasi, capital expenditure. Nah kayak seperti apa nih? Kayak misalnya kita tuh beli smartphone-nya mumpuni, langganan internet, ataupun potongan biaya admin 5-10% lah di platform e-commerce. Nah kalau volume penjualan UMKM itu masih kecil atau omsetnya itu masih mepet lah. Nah biaya-biaya tersebut justru bisa menambah beban operasional mereka dan justru dapat menekan margin keuntungan mereka gitu. Oh iya benar banget. Jadi kalau kita juga kalau modal usahanya itu cuma pas-pasan atau cuma pas modal usahanya, malah bisa bikin boncos di biaya adminnya. Iya betul banget. Nah, sekarang kalau posisinya seperti itu, bagaimana cara UMKM lokal kita itu bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan besar di sana yang modalnya itu jauh lebih banyak dan teknologinya juga jauh lebih canggih-canggih. Menurut kamu gimana itu caranya? Nah, jadi kalau menurut aku kan dalam pandangan ekonomi mikro Islam itu kita itu harus mengenal konsep maslahah dan keunikan produk, di mana UMKM itu gak perlu meniru mentah-mentah teknologi yang digunakan oleh perusahaan besar yang memang harganya miliaran. Nah, UMKM itu bisa menang dalam aspek personal touch atau kedekatan emosional dengan konsumen. Nah, yang tidak dimiliki oleh mesin. Nah, jadi disitulah letak keunggulannya. Nah, UMKM juga bisa dalam menggunakan teknologi yang murah. Misalnya tuh kayak operasionalisasi WhatsApp bisnis ataupun media sosial yang dengan membangun komunitas-komunitas dengan pelanggan yang loyal atau yang berbasis kejujuran lah. Nah, disitulah letak keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh UMKM gitu. Wah, keren banget jawaban Gina. Berarti teknologi itu nggak harus bukan soal seberapa mahalnya ya, tapi tentang penggunaan teknologinya di mana. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal kenyataan di lapangan, aku sering lihat tuh di warung-warung, di pasar, banyak pedagang UMKM tuh yang lebih memilih menggunakan cash, dan kebanyakan yang lebih menggunakan cash tuh pedagang yang sudah berumur gitu. Kenapa ada yang seperti itu? Apakah itu karena kurangnya edukasi di kalangan UMKM kita? Izin menanggapi Put, kalau menurut saya ya yang observasi kemarin ya yang lapangan, ketidakmerataan edukasi itu memang ada, tapi itu bukan satu-satunya alasan utama. Ada alasan yang sifatnya itu lebih ekonomis bagi pelaku UMKM. Nah, pedagang kecil, bagi pedagang kecil modal bergulir mereka itu sifatnya kan harian ya. Kalau mereka terima uang cash detik itu juga kan mereka bisa pakai uang tersebut itu untuk dibelanjakan buat esok harinya. Nah, sedangkan kalau pakai kris, uangnya kan masuk ke rekening dulu dan kadang harus menunggu waktu beberapa jam, bahkan esok harinya baru bisa ditarik. Nah, belum lagi nih kalau terkena potongan biaya MDR ya, kalau misalnya MDR. Nah, jadi mereka itu bukan nggak tahu cara penggunaan aplikasi kris, tapi karena mereka itu membutuhkan likuiditasnya untuk memutar modal esok harinya. Oh iya.
Jadi ya masuk akal banget. Jadi belum ada kayak jadi ada aspek perputaran modal harian yang belum terakomodasi sepenuhnya secara instan oleh sistemnya ya. Nah sekarang sekalianlah Sal berikan gambaran ke sobat-sobat BIMIS nih, gambaran penggunaan teknologi apa aja sih yang umum di dunia UMKM sekarang, dan untuk penggunaan kris, apa manfaat konkret kris tersebut bagi mereka yang mau mengadopsi kris tersebut. Nah, kalau pemanfaatan teknologi saat ini bersihnya lengkap banget, bos. Mulai dari pemasaran melalui konten video pendek ya. Operasional juga menggunakan alat kasir digital, hingga pengelolaan keuangan dengan aplikasi pencatatan keuangan digital. Nah, kalau sedangkan manfaat penggunaan kris bagi UMKM itu sangat memudahkan pelanggan karena tidak harus mengeluarkan si uang cash ataupun uang kembalian. Nah, terus meningkatkannya keamanan transaksi dan juga menyediakan rekam jejaknya transaksi digital yang dapat digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan usaha gitu. Wah, makin seru nih pembahasannya. Sekarang aku mau nanya ke Raisa. Cak, menurut kamu keberhasilan UMKM di era digital ini tuh lebih ditentukan oleh teknologi atau oleh karakter pelaku usahanya sih? Oke, menurut aku yang paling menentukan itu dari karakter pelaku usahanya. Karena teknologi itu hanyalah alat bantu. Jadi kalau karakter pelaku usahanya tuh baik, jujur, mau belajar dan bertanggung jawab, pasti teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya kalau karakternya tuh belum baik, pasti teknologi secanggih apapun belum tentu bisa membuat usahanya tuh berhasil. Oh iya setuju. Jadi emang sih ya, karakter itu emang penting gitu. Iya. Ya. Nah sekarang gimana nih kalau ada seorang pelaku UMKM yang karakternya itu udah bagus banget, tetapi dia nggak mau menggunakan teknologi sama sekali. Apakah masih bisa bersaing di era modern saat ini? Sebenarnya masih bisa bertahan, apalagi kalau produknya tuh bagus. Tapi buat bersaing di era yang sekarang ini pasti lebih sulit dibandingkan UMKM yang pakai teknologi. Kan sekarang konsumen juga banyak cari info-info atau belanja tuh secara online, gitu. Jauh lebih mudah ya. Nah, ngomong-ngomong soal dunia digital yang sangat kompetitif ini, aku ada pertanyaan nih buat Nita. Gimana sih respon yang islami sekaligus taktis buat menghadapi komplain-komplain dari dari pembeli di media sosial? Jadi gini, sebagai pembisnis Islam, kita tuh harus sabar dan profesional dalam menghadapi komplain konsumen. Ada 3 tahap yang harus ditetapkan kepada pembisnis. Yang pertama itu ada sabar dalam menghadapi emosi. Jadi maksudnya ketika ada konsumen yang komplain ke kita, itu kita tuh harus sabar, jangan malah ikut-ikutan marah ya, jangan seperti itu. Terus yang kedua itu ada tabayun dan klarifikasi. Maksudnya kita tuh harus cek dulu, itu tuh benar nggak kesalahannya dari pihak toko, harus dicek dulu. Terus bisa juga kita menanyakan dulu ke konsumennya dengan santun, dengan baik seperti itu. Terus yang ketiga, mengganti rugi. Kalau misalnya memang itu kesalahan dari pihak toko, berarti harus ganti rugi dong. Seperti itu. Sikap instan dan tanggung jawab itu bisa membuat si pelanggan itu menjadi lebih loyal. Iya, seperti itu. Oh iya. Nah sekarang gimana nih kalau dari sudut pandang syariah nih, kemudahan transaksi digital seperti ini, contohnya itu seperti kris, memberikan dampak apa sih bagi pelaku usaha itu sendiri dari sudut pandang syariahnya gitu?
Nah, jadi kalau dari sudut pandang syariah, transaksi digital seperti kris itu boleh dari fikih muamalah kontemporer. Itu termasuk ke kategori masalah masalah Iya. tetapi tidak riba, terus gharar dan maisir. Ada juga empat manfaat ketika kita menggunakan kris. Yang pertama itu menghindari ketidakjelasan dalam pengembalian. Terus yang kedua, mempercepat catatan transaksi. Karena kan kalau kita menggunakan kris itu lebih mudah ya. Iya, Kita lebih tinggal efisien. tinggal scan aja langsung ada gitu. Terus yang ketiga itu mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Maksudnya itu kayak misalnya si uang itu jatuh kan itu lumayan ya. Iya. Terus yang terakhir itu ada mempercepat perputaran ekonomi dan lebih mengefisiensikan waktu. Seperti Iya. itu. Wah, penjelasan yang luar biasa menutup obrolan kita hari ini. Gak kerasa ya Sobat Bimis, obrolan kita hari ini padat banget isinya tapi gampang dicerna. Benar banget Put, dari awal obrolan kita bersama Jainal, Gina, Raisya, Nita, dan juga Salsa, kita bisa menarik kesimpulannya bahwa penggunaan teknologi pada UMKM itu bukan sekedar mengikuti tren modern aja, tetapi juga sebagai alat untuk memperluas keberkahan, meningkatkan efisiensi, dan juga menegakkan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Betul, teknologi adalah instrumen, tapi kejujuran, akhlak, niat memberikan kita kemudahan adalah ruh utamanya. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bimis yang sudah menyaksikan menonton kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung UMKM lokal kita. Aku Putri. Dan aku Husni, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.